Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nur Habib dengan NIM 400403246501003. Saya dari kelas D Praktikum Program Studi Teknik Dirgas Otomasi Universitas Diponegoro Angkatan 2024. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai interrupt dan timer pada STM32 dan ISP32. Nah, yang akan saya bahas adalah interrupt, external interrupt atau XT, timer serta waktu timer yang sering digunakan dalam sistem microcontroller. Nah, selain itu juga akan saya jelaskan mengenai perbandingan arsitektur antara STM32 dan SP32, khususnya cara kedua microcontroller tersebut mengelola interrupt dan timer. Lanjut saja. Yang pertama di sini konsep interrupt. Interrupt adalah mekanisme ketika CPU menghentikan sementara program utama untuk menangani suatu event penting. Nah, sebagai contoh, ketika sebuah tombol ditekan atau sensor mendeteksi perubahan kondisi, microcontroller tidak perlu terus-menerus memeriksa keadaan tersebut melalui polling. Sebaliknya, perangkat akan mengirimkan sinyal interrupt ke CPU. Ketika interrupt terjadi, CPU akan menghentikan sementara proses yang berjalan, kemudian menjalankan fungsi khusus yang disebut Interrupt Service Routing atau ISR untuk menangani kejadian tersebut. Setelah ISR selesai dijalankan, CPU akan kembali melanjutkan program utama yang sebelumnya sedang berjalan. Untuk komponen utamanya yaitu ISR, vector table, dan interrupt controller. Nah, di sini dalam sistem interrupt terdapat beberapa komponen penting yaitu ISR, vector table, dan FPIC. ISR atau Interrupt Service Routing adalah fungsi yang akan dijalankan ketika interrupt terjadi. Fungsi ini biasanya berisi kode yang menangani event tertentu seperti membaca data sensor atau merespon input dari tombol. Selanjutnya, vector table yaitu berisi alamat dari semua ISR yang ada di dalam sistem. Ketika interrupt terjadi, CPU akan melihat tabel ini untuk mengetahui fungsi mana yang harus dijalankan. Pada microcontroller STM32, pengaturan interrupt dilakukan oleh NVIC atau Nested Vector Interrupt Controller. NVIC bertugas untuk mengatur prioritas dan eksekusi interrupt sehingga beberapa interrupt dapat dikelola dengan baik. Sedangkan pada ESP32 terdapat sistem yang disebut interrupt matrix yang berfungsi untuk menghubungkan interrupt dari berbagai periferal ke CPU secara reliable. Selanjutnya ada XT atau internal interrupt. Jadi XT ini digunakan untuk mendeteksi perubahan sinyal dari pin eksternal microcontroller. Sebagai contoh penggunaannya adalah ketika tombol ditekan, sensor aktif atau encoder menghasilkan perubahan sinyal. Jadi agar XT dapat digunakan terdapat beberapa langkah konfigurasi yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah memilih pin GPIO yang akan digunakan sebagai sumber interrupt. Yang kedua, mengaktifkan interrupt line sehingga controller dapat menerima sinyal interrupt dari pin tersebut. Ketiga, menentukan mode trigger, yaitu menentukan kondisi perubahan sinyal yang akan memicu interrupt. Dengan menggunakan XT, microcontroller dapat langsung merespon perubahan sinyal tanpa harus melakukan pengecekan secara terus-menerus. Nah, di sini ada trigger mode XT. Jadi pada XT terdapat beberapa mode trigger yang menentukan kapan interrupt akan terjadi. Yang pertama ada rising edge, yaitu interrupt akan terjadi ketika sinyal berubah dari low ke high. Kemudian ada falling edge saat high ke low, dan ada both X yang terus pada kedua perubahan. Mode-mode ini sangat berguna dalam berbagai aplikasi seperti tombol, sensor digital maupun rotary encoder. Kemudian ada nested interrupt dan priority. Jadi dalam sistem interrupt terdapat beberapa konsep yang disebut nested interrupt, yaitu kemampuan sistem untuk menangani interrupt dengan tingkat prioritas yang berbeda. Hal ini memungkinkan interrupt dengan prioritas yang tinggi memotong interrupt lain yang sedang berjalan. Pada microcontroller STM kedua, pengaturan
prioritas interrupt dilakukan melalui priority grouping. Nah, prioritas ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama ada preemption priority yang menentukan apakah suatu interrupt dapat menghentikan interrupt lain yang sedang berjalan. Yang kedua ada sub priority yang digunakan untuk menentukan urutan eksekusi jika terdapat beberapa interrupt dengan tingkat prioritas yang sama. Dengan menggunakan prioritas ini, microcontroller dapat mengelola banyak interrupt secara lebih struktur dan efisien. Dan timer arsitektur. Timer merupakan komponen yang digunakan untuk mengatur waktu dan menghasilkan event secara periodik dalam sistem microcontroller. Timer sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti delay, pengaturan waktu, pembangkitan sinyal, dan pengendalian perangkat elektronik. Nah, untuk komponen utamanya yang pertama ada clock source, yaitu sumber clock yang menjadi dasar perhitungan waktu. Yang kedua ada prescaler yang berfungsi membagi frekuensi clock sehingga kecepatan timer dapat disesuaikan. Yang ketiga ada counter, yaitu bagian yang menghitung waktu berdasarkan clock yang masuk. Yang terakhir ada auto reload register atau ARR yang menentukan batas hitungan counter sebelum timer kembali 0 dan menghasilkan suatu event. Dan ada timer modes. Jadi timer memiliki beberapa mode operasi yang dapat digunakan sesuai kebutuhan aplikasi. Yang pertama ada basic timer, yaitu digunakan untuk menghasilkan interrupt secara periodik. Yang kedua ada BWM, digunakan untuk mengatur kecerahan LED atau kecepatan motor dengan mengubah lebar sinyal pulsa. Kemudian ada input capture, digunakan untuk mengukur frekuensi dan atau periode sinyal eksternal. Yang terakhir ada output compare yang menghasilkan event ketika nilai counter mencapai nilai yang telah ditentukan. Ini ada watchdog timer yang merupakan sistem digunakan untuk mendeteksi jika sistem mengalami hang atau berhenti bekerja secara normal. Cara kerjanya adalah dengan memberikan batas waktu tertentu. Program utama harus secara berkala melakukan reset atau refresh terhadap watchdog timer. Jika watchdog tidak di-reset dalam waktu yang ditentukan, maka sistem dapat menganggap bahwa program mengalami error. Akibatnya, microcontroller akan melakukan restart secara otomatis agar sistem dapat kembali berjalan dengan normal. Di pada STM32 terdapat dua jenis watchdog, yaitu independent watchdog atau IWDG dan yang menggunakan clock internal, dan window watchdog atau WWDG yang memiliki batas waktu tertentu. Terakhir ada perbedaan STM32 dan SP32. Jadi STM32 menggunakan arsitektur ARM Cortex-M yang dilengkapi dengan FDIC sebagai pengatur interrupt. Timer STM32 juga memiliki struktur hardware yang cukup terorganisir sehingga memudahkan pengaturan berbagai fungsi timer. Sedangkan SP32 menggunakan arsitektur Extensa dual core yang berarti memiliki dua input prosesor yang dapat bekerja secara paralel. SP juga menggunakan interrupt metric yang memungkinkan routing interrupt dari berbagai peripheral ke CPU yang lebih fleksibel. Selain itu, SP32 biasanya sudah terintegrasi dengan FreeRTOS sehingga mendukung multitasking dan penguatan yang lebih kompleks. Jadi karena itu STM32 sering digunakan untuk aplikasi embedded yang membutuhkan kontrol hardware yang presisi, sedangkan SP banyak digunakan untuk aplikasi IoT dan sistem yang membutuhkan konektivitas serta multitasking. Selanjutnya kita ke penjelasan program dan hasil praktikum menggunakan hardware. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program dari interrupt dan timer pada STM32. Yang pertama di sini untuk program interrupt. Jadi program ini bertujuan untuk mendeteksi penekanan tombol menggunakan interrupt eksternal atau XT pada pin BB0, kemudian menyalakan dan mematikan LED pada BC13 setiap kali tombol ditekan. Program ini juga menghitung jumlah interrupt yang terjadi. Nah, di sini untuk pinnya sebagai input
menggunakan PP0 dan sebagai output LED menggunakan BC13. Ini ada variabel global yaitu count dan flag ya. Jadi count ini digunakan untuk menghitung berapa kali itu terjadi. Kemudian ada flag, penanda bahwa interrupt telah terjadi. Jadi volatil ini sangat penting ya, karena variabel ini diubah di dalam interrupt. Tanpa volatil, compiler bisa melakukan optimasi yang menyebabkan nilai variabel tidak diperbarui dengan benar. Kemudian ada fungsi interrupt service routine. Nah, di sini ada fungsi yang dipanggil secara otomatis ketika tombol ditekan. Di fungsi ini menambah nilai counter dan mengaktifkan flag. Kan ada fungsi setup, jadi dijalankan setiap kali board menyala, digunakan untuk mengaktifkan komunikasi serial dan menampilkan file program di serial monitor. Dan ada konfigurasi pin, ada sisi konfigurasi interrupt, dan ada fungsi loop yang berjalan terus menerus selama program aktif. Jadi program akan mengecek apakah interrupt telah terjadi. Jika flag bernilai true, maka program akan menjalankan program berikut. Nih. Kemudian ada toggle LED juga yang menjalankan jumlah interrupt. Jadi cara kerja secara keseluruhan yaitu jika board dinyalakan, sistem mengkonfigurasi PP0 sebagai input tombol, kemudian sistem mengaktifkan interrupt eksternal. Jadi ketika tombol ditekan, interrupt terjadi, fungsi button diaktifkan dan nilai counter bertambah. Kemudian loop mendeteksi flag dan LED berubah status jumlah interrupt kemudian ditampilkan. Oke, selanjutnya di sini pada timer. Jadi program ini digunakan untuk bertujuan untuk menggunakan timer hardware pada STM32 sebagai interrupt periodik setiap 1 detik. Jadi setiap kali timer mencapai interval tersebut, LED pada biji 13 berubah status on atau off. Program akan menampilkan jumlah timer. Dan di sini ada library yang digunakan. Ini ada definition pin, jadi pin BC13 sebagai output LED. Ini ada pembuatan objek timer. Jadi kode. Jadi tim 2 adalah hardware timer STM32 yang digunakan untuk interrupt periodik, BWM, dan pengukuran waktu. Dan ada variabel global, jadi ada timer count dan timer flag, dan ada fungsi callback, fungsi setup, konfigurasi LED, dan timer. Ada fungsi loop. Mungkin ini program dari timer dan interrupt pada STM32. Kita lanjut ke SP32. Selanjutnya di sini program GPIO interrupt pada ESP. Jadi program ini bertujuan untuk mendeteksi perubahan sinyal pada tombol menggunakan interrupt GPIO di ESP. Jadi setiap kali tombol dilepas atau ditekan, sistem akan mencatat jumlah rising edge dan falling edge. LED pada GPIO 2 akan berubah status dan data jumlah interrupt dapat ditampilkan.
Ini biasa ada library yang digunakan, kemudian ada definition pin. Jadi bagian pin jika EO0 digunakan sebagai input tombol dan jika EO2 sebagai output LED. Ini ada variabel global, terdapat rising count menghitung jumlah rising edge. Jadi rising edge terjadi ketika sinyal berubah dari low ke high, biasanya saat tombol dilepas. Kemudian ada filling count, itu dari high ke low saat tombol ditekan. Ada kemudian state change, jadi digunakan sebagai flag untuk menandakan bahwa interrupt telah terjadi. Jadi kenapa menggunakan volatil? Semua variabel diberi kata kunci volatil karena nilainya diubah dalam interrupt service routine atau ISR. Tanpa volatil, compiler bisa melakukan optimasi yang menyebabkan nilai variabel tidak diperbarui dengan benar. Dan ada fungsi interrupt service routine atau ISR, void setup, ada void loop. Biasa ini loop ini akan berjalan terus selama program aktif ya. Selanjutnya di sini platform IO nya. Yang kedua program timer interrupt BSP. Kemudian di sini ada library, kemudian ada definition pin, ada variabel global. Di sini ada pointer yang digunakan untuk mengakses hardware timer ESP. ESP32 memiliki beberapa timer internal yang bisa digunakan untuk interrupt periodik. Ada di sini terdapat fungsi interrupt service routine atau ISR. Di sini terdapat isi fungsi ISR. Jadi fungsi interrupt hanya melakukan dua hal, yaitu menambah jumlah timer count dan mengaktifkan timer flag. Ada fungsi setup, ada fungsi loop yang biasa, dan di sini terdapat untuk platform IO timer hardware timer interrupt. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan atau menampilkan hasil praktikum menggunakan hardware. Oke, yang pertama di sini untuk interrupt menggunakan STM32. Programnya, jadi ketika tombol ditekan, dia akan berbola. Tapi di sini terlihat sedikit kayak lag karena tidak menggunakan decodes. Selanjutnya untuk di sini ditambah menggunakan LCD. Ini SD ini tambah ini langsung menjadi enggak tombol ditekan kan tungguin aja ini lihat tambahnya, lihat tombol ditekan ini. Di sini library-nya menggunakan ada void. ya udah. Selanjutnya untuk ESP interrupt. Oke, untuk
programnya. Ini kagak ada ya? Gunakan ID akan menyala. Selanjutnya di sini tambah menggunakan LCD. Terus sisanya Ini juga ditampilkan untuk rising dan value-nya. Yang menggunakan fungsi toggle. Ini untuk timer ESP. STM timer. Dia akan menyala sesuai timer yang sudah diprogram. Nah, di sini Udah punya 2 gig. tambah LCD. Ini stopper 2 gig. Sampai berapa? 30 detik lah. Udah. Ya mungkin penjelasan dari saya seperti itu. Terima kasih, apabila ada kesalahan mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.